Koloid merupakan campuran fase peralihan homogen menjadi heterogen. Sistem koloid terdiri atas dua fase, yaitu fase terdispersi atau terlarut dan medium pendispersi atau pelarut. Fase pendispersi maupun medium pendispersi berupa gas, cair, dan padat. Koloid memiliki perbedaan dengan larutan dan suspensi. Jenis koloid bergantung pada wujud zat terdispersi dan medium pendispersinya. Koloid yang medium pendispersinya cair dikenal dengan dua jenis koloid berdasarkan interaksi antara fase terdispersi dan dasa pendispersi, yaitu yang pertama koloid liofob. Liofob berasal dari bahasa Yunani yang berarti takut cairan. Lio cairan dan fobia artinya takut atau benci. Liofob adalah koloid yang tidak suka dengan medium pendispersi atau gaya tarik-menarik antara fase terdispersi dan medium pendispersi sangat lemah, sehingga cenderung memisah, akibatnya tidak stabil. Bila mediumnya air disebut koloid hidrofob atau tidak suka air. Contoh koloid liofob yaitu sol logam, sol sulfida, susu, mayones, sol besi 3 hidroksida atau FeOH3. Dan yang kedua adalah koloid liofob. Liofob berasal dari bahasa Yunani yang berarti suka cairan. Lio cairan dan philia artinya suka. Liofob adalah koloid yang suka dengan medium pendispersinya atau terdapat gaya tarik-menarik yang cukup kuat antara fase terdispersi dengan medium pendispersinya sehingga sulit dipisahkan atau sangat stabil. Jika medium pendispersinya air disebut hidrofil atau suka air. Contohnya agar-agar dan tepung kanji dalam air, gelatin, dan protein. Koloid bisa berubah menjadi bukan koloid. Ada beberapa di antaranya bisa berubah kembali menjadi koloid seperti semula. Berdasarkan perubahan tersebut, dikenal dua kelompok koloid. Yang pertama adalah koloid reversible atau koloid yang dapat dibalik atau koloid yang dapat balik. Koloid reversible adalah koloid yang jika dibiarkan akan berubah menjadi tidak koloid, namun bisa berubah kembali menjadi koloid. Contohnya adalah campuran air dengan susu. Jika dibiarkan maka susu akan mengendap dan airnya terpisah. Namun jika suspensi tersebut dikocok akan kembali diperoleh koloid. Yang kedua adalah koloid irreversible atau koloid yang tidak dapat balik. Koloid irreversible yaitu koloid yang jika dibiarkan akan berubah menjadi bukan koloid dan tidak bisa kembali berubah menjadi koloid. Contoh koloid irreversible adalah sol emas. Sifat-sifat koloid. Yang pertama adalah efek tindal. Efek tindal merupakan penghamburan bekas sinar oleh partikel koloid. Adanya efek tindal sangat bergantung pada jenis sinar dan ukuran partikel. Suatu berkas sinar yang dilewati ke koloid dan larutan, maka di koloid sinar akan dihamburkan, sedangkan pada larutan sinar akan diteruskan. Efek tindal diantaranya adalah sorot lampu mobil yang dihamburkan pada malam hari yang berkabut, sorot lampu proyektor yang dihamburkan pada tempat yang berdebu atau berasap, dan sinar matahari yang masuk melewati celah-celah atap atau dinding ruangan yang berdebu. Yang kedua, gerak Brown. Gerak Brown merupakan partikel koloid yang bergerak zigzag. Gerak ini ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Robert Brown. Gerak Brown terjadi karena tumbukan yang tidak seimbang antara partikel koloid dengan molekul pendispersi. Gerak Brown yang terus-menerus dapat mencegah koloid dari pengendapan, karena gerak tersebut dapat mengimbangi gaya gravitasi dan menghindari pengendapan. Dan yang ketiga, adsorpsi. Adsorpsi merupakan penyerapan ion-ion pada permukaan koloid oleh partikel koloid, sehingga partikel koloid menjadi bermuatan. Partikel koloid mampu mengabsorpsi atau menyerap partikel-partikel lain seperti ion atau molekul di permukaannya. Akibat terjadinya peristiwa absorpsi, ion-ion pada permukaan koloid dapat menyebabkan timbulnya muatan pada koloid. Partikel-partikel koloid yang muatannya sejenis cenderung tolak-menolak sehingga tidak akan mengakibatkan pengendapan sesama partikel koloid.
Adapun partikel yang saling tarik-menarik dapat mengakibatkan pengendapan antara partikel koloid. Yang keempat, elektroforesis. Elektroforesis merupakan peristiwa partikel koloid yang bermuatan positif menuju elektrode negatif, sedangkan partikel koloid yang bermuatan negatif menuju elektrode positif. Pergerakan partikel koloid dalam medan listrik disebabkan karena koloid memiliki muatan. Elektroforesis dapat digunakan untuk menentukan muatan koloid dan dapat juga digunakan untuk identifikasi DNA. Dan yang kelima ada koagulasi. Koagulasi merupakan penggumpalan koloid karena elektrolit yang muatannya berlawanan. Koagulasi dapat dikelompokkan dalam dua cara, yaitu cara mekanik dan cara kimia. Cara mekanik misalnya pengadukan, pemanasan, dan pendinginan. Cara kimia misalnya penambahan larutan elektrolit. Upaya untuk mempercepat proses koagulasi dapat dilakukan dengan menghilangkan muatan listrik pada partikel koloid. Penghilangan muatan partikel koloid dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu cara elektroforesis, cara pemanasan, penambahan elektrolit, dan mencampurkan dua macam elektrolit. Macam-macam pembuatan elektrolit. Yang pertama ada cara kondensasi. Cara kondensasi dilakukan melalui reaksi-reaksi kimia seperti reaksi hidrolisis atau reaksi penguraian dalam air. Reaksi redoks atau reaksi yang disertai perubahan bilangan oksidasi, pembuatan koloid dengan cara pergantian pelarut, dan dekomposisi rangkap atau metatesis dengan penukaran ion sehingga terbentuk koloid. Yang kedua, cara dispersi. Cara dispersi dapat dilakukan dengan cara mekanik, peptisasi, dan dengan loncatan bunga api. Kestabilan dapat mengalami kerusakan apabila koloid mengalami koagulasi ataupun adanya partikel pengotor. Kestabilan koloid dapat dipertahankan dengan melakukan beberapa cara, seperti dialisis atau proses untuk menghilangkan pengotor yang mengakibatkan terganggunya sistem koloid, penambahan zat pengemulsi atau emulgator untuk mempertahankan kestabilan koloid dan dalam bentuk emulsi. Zat yang dapat digunakan sebagai emulgator adalah sabun atau deterjen yang ditambahkan pada emulsi minyak dan air. Yang ketiga, penambahan ion. Yang keempat, penambahan koloid pelindung untuk melindungi zat terdispersi agar zat terdispersi tersebut tidak mengalami koagulasi. Misalnya penambahan gelatin yang bertujuan untuk mempertahankan kestabilan es krim supaya tidak mengkristal. Kegunaan koloid dalam kehidupan sehari-hari antara lain adalah menggumpalkan lateks, mengurangi polusi udara, menjernihkan air, produk deodoran, produk pencuci, bahan kosmetik, dan bahan obat sakit perut atau norit. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan mengenai koloid. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.